wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, tidak terasa kita sudah berada di hari keempat. Dan ini berhati-hatilah ketika melewati Ramadan tanpa sesuatu yang terkesan baik di sisi kita maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama hari-hari kita sebelum Ramadan dan dalam Ramadan. Kalau itu terjadi, maka kita termasuk golongan yang merugi. Kalau di luar Ramadan kita melakukan perkara yang biasa-biasa saja, dalam Ramadan pun ternyata begitu, ibadahnya tidak bertambah, Qur'annya tidak bertambah, sedekahnya tidak bertambah, maka ketahuilah tanda-tanda kita akan merugi dalam Ramadan. Karena seharusnya Ramadan itu menjadi puncak kita meningkatkan semua daya dan upaya untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu kebahagiaan dari orang-orang yang melakukan puasa, kalau dia melakukannya dengan iman kepada Allah, yaitu dia akan bergembira bukan hanya ketika berbuka, tapi ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi dipastikan orang-orang berpuasa nanti akan disambut oleh Tuhannya, karena mereka menahan segala penderitaan karena Tuhannya, maka Allah izinkan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika berbuka memang itu kebahagiaan dunia, kita memang menunggu-nunggu waktu berbuka. Dari semenjak buka tadi malam waktu maghrib, kita sudah menunggu berbuka nanti malam. Buktinya para istri sudah bertanya, abang nanti malam mau dibuatkan apa? Yang suami pun sudah berpesan, nanti malam tolong buatkan jus timun. Itu baru berbuka tadi malam, sudah pesan tu nanti malam. Itu menunjukkan apa? Kita memang dalam otak kita cuma berbuka saja kita pikirkan. Begitulah kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu. Tapi Masya Allah, bahagia itu bersambut nanti dengan bahagia ketika Allah izinkan melihatnya, berjumpa dengannya. Dan ini janji Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu sembahlah Allah, jangan sembah Ramadan. Karena ada golongan-golongan yang menyembah Ramadan, tidak menyembah Allah. Ramadan pergi, dia pun pergi. Jadi menganggap Ramadan adalah Tuhan. Ramadan ini makhluk Allah. Ramadan ini juga akan ikut hilang. Dengan hilangnya Ramadan, janganlah juga kita menghilang. Jadi sudah tidak nampak lagi di masjid-masjid, sudah tidak lagi melakukan amalan-amalan saleh, Quran ditutup, kemudian baru diulang kembali ketika datang lagi Ramadan. Ini para penyembah Ramadan, bukan penyembah Allah. Yang menyembah Allah, Allah tidak pernah pergi, Allah tidak pernah hilang, Allah senantiasa ada. Yang memasukkan kita ke surga bukan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan berhenti menyembah Allah dengan menghilangnya atau perginya Ramadan.
Jadi ini yang perlu difikirkan di awal. Baik. Dan pada pagi hari ini tadi baru mukadimah Bapak. Bapak berharap sudah selesai. Belum Pak, masih panjang, 1 jam setengah lagi. Ini tadi baru mukadimah saja. Yang ingin kita bicarakan sebenarnya adalah pertemuan dengan Allah itu ada. Namun ada orang-orang yang Allah tidak mau bicara dengannya. Allah menatapnya dengan pandangan murka. Lalu Allah akan menyiksanya ketika dia berdiri di padang mahsyar. Allah siksa dia. Nah, orang-orang ini telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa akan datang nanti sekelompok orang yang tersiksa di hari kiamat semenjak hari kebangkitan. Allah tidak mau berbicara dengannya. Allah tidak mau menumpahkan kasih sayangnya pada dia, padahal hari itu adalah hari kasih sayang Allah. Jadi Allah itu dengan Rahman dan Rahimnya itu melampaui daripada ghadabnya, melampaui daripada kemarahannya. Jangan berfikir sifat Allah yang utama adalah dendam, marah, tidak. Sifat Allah yang utama adalah Rahman dan Rahim. Makanya dalam Asmaul Husna pun itu yang disebutkan lebih dahulu. Dalam kalimat Al-Fatihah pun Allah sebutkan itu lebih dahulu. Semua perkara Allah suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan sifat Allah yang paling menonjol. Arti paling menonjol yang dimajukan Allah lebih dahulu adalah Rahman dan Rahim. Jadi menangani sesuatu Allah dengan Rahman dan Rahim. Tapi kepada orang-orang yang akan kita bacakan hadisnya ini, ternyata Allah tidak mau menampakkan Rahman dan Rahimnya, saking marahnya Allah kepada mereka. Nah, siapakah jamaah melakukan Allah? Ini ada 3 hadis yang membicarakan ini. Kalau kita tidak selesaikan di pagi hari ini karena waktu kita singkat, maka kita akan sambung nanti malam insyaAllah. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang kata Allah. Ada 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan berbicara dengannya. Maksud tidak bicara yaitu tidak mau Allah menegur dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah tidak mau melihatnya, maksudnya pandangan kasih sayangnya. Kemudian Allah tidak akan mensucikannya, dibiarkan dalam ketakutan di padang mahsyar. Walahum azabun alim, dan mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Nah, jadi ini janji Nabi terhadap orang-orang ini, bahwa mereka akan terlantar dengan kemurkaan Allah di padang mahsyar nantinya sampai ke neraka. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Rasulullah membacanya, mengulang-ulang kalimat tadi sebanyak 3 kali di hadapan sahabat, menunjukkan Rasulullah ingin menyatakan ini serius, ini perlu perhatian. Nah, siapakah mereka? Sebelum itu Abu Zar berkata, khabu wa khasiru, sungguh mereka celaka dan rugi ya Rasulullah. Dan dia bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa orang-orang itu ya Rasulullah? Sahabat kalau bertanya, itu betul-betul pertanyaannya serius bang, dan itu membutuhkan jawaban untuk diamalkan. Kalau manusia hari ini kadang-kadang bertanya menghiasi pengajian saja kadang-kadang. Habis bertanya, tanya apa hukumnya makan riba Ustaz? Sudah dibilang haram, pulang dari pengajian tetap nyanci buan. Apa hukumnya pakai baju seksi Ustaz? Sudah dibilang haram. Yang laki lebih haram malah. Laki pakai baju seksi kan lebih haram dibandingkan perempuan. Perempuan seksi ada menariknya. Syaitan suka, laki syaitan pun tak suka. Laki pakai baju seksi, syaitan pun tak suka. Jadi lebih benci kepada laki-laki yang pakai baju seksi.
Makanya bapa-bapa ni jangan sampailah terpakai baju seksi, apalagi di luar Ramadan dan dalam Ramadan. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab. Ini dalam 3 orang dalam hadis ini, yaitu yang pertama kata Nabi adalah al-musbil. Orang yang nanti akan tersiksa di hari kiamat adalah musbil. Musbil itu orang yang melakukan isbal. Kita sering dengar istilah isbal kan? Nah, isbal ini adalah menurunkan izar atau kain celana di bawah mata kaki. Ini disebut dengan isbal, atau pelakunya disebut musbil. Dahsyat ternyata, hukumannya dahsyat bagi para musbil, yaitu orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Dan ini banyak sekali hadisnya yang menyatakan bahawa musbil adalah salah satu daripada penduduk neraka. Tentu kita bertanya-tanya, kok bisa? Kenapa bisa? Masa gara-gara kain turun di bawah mata kaki kita jadi penduduk neraka? Kan begitu pertanyaan logika kita. Memang kita tidak bisa menghindari hukum isbal ini. Ada yang menetapkan hukumnya dengan lumayan keras, ada yang mengambil kesimpulan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita ambil sebuah patokan, ada kelompok yang menyatakan bahawa musbil itu tetap haram. Artinya kapanpun, dimanapun, mau ada sifat sombong atau tidak, tetap haram. Jadi memakai musbil, memakai dengan cara isbal, itu tidak peduli, itu kapanpun dihukumi haram. Maka kelompok ini biasanya akan mengamalkan prakteknya dengan berjaga-jaga, iaitu memakai celana di atas tumit kakinya, atau bahasa kita cingkrang. Kelompok berikutnya, dan ini banyak ulama yang menjawab bahawa musbil yang dimaksud oleh Nabi adalah musbil yang disertai dengan sifat sombong. Man jarra saubahum khuyala, bang siapa yang menyeret-nyeret kainnya dalam keadaan khuyala. Khuyala itu sifat sombong. Nah, jadi yang membuat orang yang menurunkan kain di bawah mata kaki itu menjadi penduduk neraka karena khuyalanya, karena ada dibarengi dengan sifat sombongnya. Dan ini dibuat di dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pandangan para ulama ini mengatakan bahawa dulu di bangsa Arab, mulai dari masa jahiliyah sampai awal-awal masa kenabian, itu untuk menunjukkan predikat seseorang, menunjukkan status seseorang di tengah masyarakat, itu biasanya dengan menurunkan jubahnya, menurunkan pakaiannya sampai berjulur di bawah mata kaki, sehingga menyeret-nyeret jalan. Sehingga dia ingin mengatakan bahawa, jadi sudah menjadi imej di masyarakat bahawa kalau yang model pakaian jubah besar-besar tertutup mata kaki, berseret-seret di jalan, itu berarti orangnya orang yang besar jabatannya, kemudian kedudukannya di tengah masyarakat terpandang, dia mungkin adalah orang kaya, tajir, melintir. Nah, jadi ini ciri-ciri orang menampakkan statusnya dengan cara berpakaian. Disitulah duduknya sombong. Sehingga Nabi memperingatkan, barang siapa yang menyeret-nyeret kainnya di bawah mata kaki karena ada unsur kesombongan, maka dialah yang sebenarnya penghuni neraka. Jadi kalau tidak ada sombongnya, maka tidak mengapa, tidak dianggap sebagai musbil. Nah, kelompok pertama tadi mengatakan mau sombong mau tidak, yang isbal tetap tidak boleh. Dianggap kalau sudah isbal berarti sudah sombong. Saya baca kalangan para ulama-ulama yang masyhur, termasuk Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Muslim, Imam Bukhari, itu menyatakan bahawa ada kaitan dengan sombong.
Bukan sembarangan kain turun langsung menjadi penghuni neraka. Di mana dosa kita? Kesombongan itu yang paling Allah benci, ketika menyombongkan diri dengan pakaiannya. Apalagi kalau dalam ilmu usul fiqh itu ada satu kaedah dalam usul fiqh, iaitu tentang pelajaran dalam usul fiqh, iaitu tentang mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad artinya mutlak itu secara umum, dalil-dalilnya secara umum. Muqayyad nanti ada dalil yang terikat, artinya dibatasi. Contoh, kalau Allah mengatakan fatahriru raqabah dalam Al-Quran, bebaskanlah budak, maka di ayat yang lain Allah menyuruh fatahriru raqabatin mu'minah, yang dibebaskan adalah budak yang mukmin. Kalau sudah bertemu yang umum dengan yang khusus, para ulama sepakat mengatakan yang dijadikan hukum adalah yang muqayyad, yang khusus. Jadi kalau bertemu dalil umum dengan dalil khusus, yang jadi hukum adalah dalil khusus, maka dimuqayyadkan yang mutlak. Maka para ulama mengatakan bahawa dalil umum tentang menurunkan kain di bawah mata kaki itu dalilnya umum, tapi ketika ada dalil yang mengkhususkannya, yaitu diikat dengan sifat sombong, maka yang berlaku adalah yang khusus, bukan yang umum. Maka oleh kerana itu, kalau saya ditanya secara pribadi, maka saya katakan bahawa isbal hanya menjadi dosa ketika dibarengi dengan sifat sombong. Jadi menaikkan prestise siapa kita di tengah masyarakat. Tapi kalau model kita apa, memang terjatuh kain di bawah mata kaki tanpa sifat itu, contohnya celana-celana kerja kita apa, kita selalu kerja ke kantor kan, jadi celana kita itu kadang-kadang di bawah mata kaki setiap hari Pak. Belum lagi pakai kaos kaki tambah sepatu, mana ada nampak mata kaki itu. Maka itu menurut sebahagian ulama, dan banyak jumlahnya, itu mengatakan bukan termasuk isbal kalau itu sudah menjadi pakaian sehari-hari. Kita ditanya orang, itu bapak pakai celana begitu ada sombongnya enggak? Kita mengatakan, ngapain saya sombong, memang ini celana wajib kantor kan, begitu. Kalau kita pakai kain jubah jatuh di bawah mata kaki, ditanya orang, ustaz ada sombong? Di mana sombongnya? Amplop pun tak cukup. Contohnya begitu. Jadi enggak ada sombongnya, maka tidak mengapa insya-Allah. Oh, kalau mau jujur-jujuran, Pak, kalau bicara masalah semua isbal masuk neraka, maka yang masuk neraka itu imam-imam Masjidil Haram, Pak. Imam-imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram itu neraka semua. Coba lihat pakaian mereka ketika berdiri imam. Nampakkah kaki mereka? Tidak. Jubah melantai, jubah jatuh di lantai jubah, Pak. Silakan perhatikan. Maka jangan sembarangan seakan-akan orang yang panjang kainnya seakan-akan langsung masuk neraka. Lihat dulu dan belajar dululah tentang perbandingan ijtihad dalam urusan ini. Oh, mau melakukannya silahkan. Kita pun jangan dan tidak boleh mengejek orang-orang yang melakukan menjaga-jaga isbal. Janganlah sampai ketika kita bertemu dengan saudara kita yang pakai celana cingkrang, lalu kita katakan, di mana banjir perusahaan, kok kami enggak banjir di sini. Itu juga tidak dibolehkan, Pak. Itu menghina, karena mereka pun melakukannya karena ijtihad. Mereka pun menjaga-jaga karena perintah Nabi. Tapi yang sudah cingkrang, jangan sampai menghina-hina orang yang tidak cingkrang dengan mengatakan itu bukan orang kita, itu tidak sama manhajnya dengan kita. Karena ada model bahasa begitu sekarang, Pak. Jadi kalau enggak sama manhaj, itu bukan orang kita. Kalau kita beri salam enggak sama manhaj, salam kita enggak dinyaut, Pak. Duduk enggak boleh berdua dengan orang yang bukan manhaj. Pengajian itu hanya yang sama manhaj. Jadi kalau pengajian sama ustaz-ustaz yang netral-netral, itu ustaz bid'ah dijuluki. Ini penyakit ini. Penyakit seakan-akan penghuni surga adalah cuma kelompok itu saja. Padahal itu termasuklah sifat sombong. Ketika menghakimi seakan-akan semua yang netral-netral adalah bukan penduduk surga, wajib seperti mereka. Maka muncullah penyakit ini dalam otak-otak orang-orang yang memang betul-betul seakan-akan tidak mau berteman, bersahabat kepada orang-orang yang tidak sepikiran dengan mereka. Ini yang perlu kita wajib hindarkan. Bersahabatlah, tetaplah dalam keadaan aman-aman saja kalau sesama mukmin. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi, yang tidak akan Allah pedulikan, maka Allah siksa dia di hari kiamat adalah Al-Mannan,
iaitu orang-orang yang suka mengungkit-ungkit amal baiknya. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita sudah beramal tapi kemudian kita ungkit. Beramal saleh baik, mengungkit tidak baik. Kalau seandainya seseorang telah taat pada Allah, maka perlu taat berikutnya, iaitu untuk tidak menceritakan amal salehnya. Dan itu butuh kesabaran, Pak. Karena kita salah satu yang ditipu syaitan adalah setelah beramal saleh, syaitan berbisik-bisik, ayo ceritakan tentang apa yang kamu lakukan, fotolah, pasanglah gambar di Facebook agar orang satu dunia tahu tentang kebaikanmu. Makanya bisikan syaitan itu yang harus kita tahan-tahan. Salah satu daripada ciri kesalehan seseorang adalah tidak menampakkan amal salehnya. Tapi kalau sudah model orang saleh, malah mulai memposting-posting dirinya, jadi orang lain enggak posting tapi dia memposting dirinya. Kadang-kadang pun bukan untuk tujuan syiar, kadang-kadang hanya untuk diketahui orang bahawa saya ini saya ada, saya eksis. Itu sudah termasuk ciri-ciri orang tidak saleh, walaupun pakaiannya pakaian orang saleh. Menyembunyikan amal itu salah satu daripada ketaatan. Maka jangan posting-posting diri kalau seandainya memang itu tidak terlalu dibutuhkan. Allah tahu siapa yang perlu diorbitkan. Kecuali kita diposting orang, ustaz videonya ada, saya video ada, Pak. Yang videokan saya siapa? Mereka-mereka ini, Pak. Dan ini bukan anak buah saya, Pak. Ini ustaz Jul ini bukan anak buah saya. Saya tidak ada hubungan kait. Maka bahkan penghasilan dari YouTube pun saya enggak pernah dapat. Coba tanya ke beliau. Coba tanya ke beliau. Pernahkah saya dapat? Tidak. Kata beliau, nanti ustaz setelah 10 tahun baru ustaz saya kasih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi orang mengira bahawa ustaz ni ada timnya. Tidak ada tim. Tidak ada tim, Jadi semua beliau ingin melakukan dakwah, beliau yang sebarkan demi dakwah. Saya tidak sebarkan apapun. Jadi janganlah sampai kita menyewa orang tolong videokan saya, tolong fotokan saya, biar orang kenal saya di mana-mana. Itu tidak perlu. Allah sudah tahu siapa yang harus diberikan nama dan ketenarannya agar diambil manfaatnya oleh manusia. Makanya hari ini, Pak, banyak orang beramal saleh, tapi ketika hatinya tidak merasa nyaman kalau tidak diketahui orang, maka dia masuk golongan yang tidak akan diperhatikan Allah di padang mahsyar nanti. Jadi ketika rasa tidak nyaman itu, sudah buat amal tapi tidak nyaman kalau orang enggak tahu, ini yang bahaya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, berhati-hatilah ketika kita sudah capek beramal, mendidik anak, lalu kemudian kita menyebarkan kebaikan kita pada anak dengan kita posting. Jadi kita didik anak kita sudah bisa hafal juz 30, anak kita sudah bisa menghafal Asmaul Husna, lalu ikut lomba, menang, Pak, menang lomba Asmaul Husna, lomba hafal Asmaul Husna, menang. Itu anak kita TK, SD, begitu menang, apa pekerjaan kita Bapak Ibu? Mulailah, nak berdiri dulu nak, biar mamak foto. Foto tu, piala di tangan satu, piala si anak Asmaul Husna itu, nama anak itu pun Asmaul Husna. Jadi Maul kata mamaknya, berdiri nak, berdiri. Jadi kemudian difotolah, difoto, tempel di Facebook, tulislah dia kata-kata dengan tawadhu' sekali, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Insya Allah, nak, engkaulah generasi yang berikutnya yang akan memperjuangkan agama untuk kami, ya nak. Bertahanlah ya nak, semoga engkau menjadi pelipur lara bagi kami, engkaulah bidadari di hati kami, engkaulah. Seakan-akan, Pak, cuma dia yang punya anak. Kalau cuma dia yang punya anak, bagaimana dia bisa menang? Seandainya dia yang punya anak, bagaimana dia bisa menang, Pak? Ini penyakit Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan suka-suka untuk menggembar-gemborkan kehebatan anak kita. Jangan. Kenapa? Itu anak belum balik, dia hafal Asmaul Husna. Begitu sudah balik, Pak, Asmaul Husna ipopoh orang pari. Hari ini anak kita salat, abangnya imam, adiknya makmum, Masya Allah, buat video, buat tempel di Facebook. Alhamdulillah, Masya Allah, imam di hatiku, juga imam nanti untuk Masjidil Haram, misal katanya.
Oh, dibangga-banggakan. Alhamdulillah mereka menjaga salat 5 waktu luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pembela kami nanti di hari kiamat. Anaknya yang abang SD kelas 4, adik SD kelas 2 berjamaah. Begitu sudah balik, dua-duanya tidak pernah berjamaah. Mana sudah foto dulu? Mana sudah video dulu? Kenapa enggak nampakkan lagi? Nak, engkau ni dulu berjamaah nak. Sekarang Masya Allah engkau sudah jadi belaga nak. Engkau tidak lagi melakukan jamaah. Itu penyakit itu. Kenapa Bapak Allah beri begitu? Allah ingin pukul kesombongannya. Makanya jangan terlalu over membangga-banggakan. Itu amal saleh kita, itu anak tu. Karena salah satu amal saleh terhebat adalah anak. Itu anak. Tapi ketika kita mulai membangga-banggakannya di hadapan banyak orang, tunggulah nanti dikecewakan oleh anak itu. SD memang saleh. Banyak anak SD yang saleh-saleh, banyak. Ni yang datang ke masjid rata-rata yang SD, yang TK. Begitu sudah balik, enggak nampak lagi di masjid. Ada yang lebih parah lagi, ya, anak SD datang, anak TK datang, kita tanya bapaknya mana? Bapaknya di rumah, ngapain? Tidur. Terus kamu kok ke sini? Kata bapak, kalau kami bisa salat sampai 30 hari, bapak mau kasih sepeda. Begitu katanya. Bapak enggak pernah nampak di musalla, anak nampak selama 30 hari. Kasih sepeda. Maunya kan bapaknya mikir, kalau cuma untuk dapat sepeda, cukup tebak 5 nama ikan, sudah dapat. Ngapain suruh anak salat? Seharusnya bapaknya yang sudah balik yang nampak di masjid, bukan anak-anak yang belum balik yang wajibkan ke masjid. Mereka belum wajib salat. Enggak wajib salat. Kenapa kita berbangga-bangga dengan orang yang tidak ada dosa, tidak ada pahala? Kita yang dituntut dosa, diberikan pahala, malah tak nampak. Nah, inilah kemunafikan yang terjadi. Sehingga dia bangga sekali ketika orang mengatakan, ya Allah, anaknya ya, Masya Allah, ke masjid terus-terusan ya. Kita bangga, oh mereka anak-anak saleh. Anaknya saleh, bapaknya palih, Pak. Bapak enggak salat, anak suruh salat. Kan kebohongan belaka itu cuma. Itu kan cuma permainan-permainan dunia saja. Maka oleh karena itu, janganlah kita ungkit-ungkit. Jangan buat-buat status, habis sedekah buat status, habis tahajud buat status. Kemudian nanti mengundang-undang orang untuk bertanya. Di pagi hari buat mata seakan-akan nampak-nampaknya kayak mau tidur, begitu kan? Jadi begitu nampak ditanya orang, kenapa bapak kok bisa tertidur begitu? Tadi malam tahajud 20 rakaat. Tahajud paling nak 20 rakaat. Yang tarawih nak 20 rakaat. Jadi buat badan lemas-lemas hari Senin, hari Kamis buat lemas supaya dia tanya orang, kenapa kok bisa begitu? Biasalah. Senin kan puasa. Apalagi lah yang kami tunggu. Memang puasa ni menjadi ibadah kami hari-hari. Nah, dia mulai sengaja memancing-mancing untuk menampakkan amal. Tutuplah amal, tutup, lupakan. Habis sedekah itu enggak usah diposting-posting, kecuali yang tidak berhubungan dengan amal saleh silahkan. Contohnya posting cincin, misal begitu kan. Orang jualan cincin itu posting, tidak mengapa, itu enggak ada hubungan dengan amal saleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penyakit kedua yang Allah paling benci dengan orang itu, yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang beri pemberian itu Allah. Yang beri dia kekuatan untuk beribadah Allah, yang beri dia harta bersedekah Allah. Kok dia pula yang bangga? Seharusnya kan Allah yang posting kan, karena dia yang punya. Ini majikan nih, ini budak misalnya, ini majikan, ini budak. Budak itu beramal saleh karena ada harta dari majikannya, dikasih ini sedekah sana, ini sedekah sana. Seharusnya yang bangga kan majikan. Ini enggak, budaknya pula yang bangga, Pak. Kita yang diberi kelebihan ini Allah yang beri. Makanya Allah paling benci. Tidak sadarkah engkau bahawa engkau itu kuberi, bukan engkau yang mendapatkannya, engkau kuberi. Kenapa pula engkau yang membangga-banggakan diri? Di situ faktor kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini sudah terakhir, Pak. Jadi yang mau tidur sebentar lagi sudah boleh tidur. Yang sudah tertidur lanjutkan, tidak mengapa. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berikutnya yang ketiga, orang yang akan sangat dimurkai Allah di hari kiamat nanti adalah al-munfiq sal'atahu bil halfil kahazib, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Apa profesinya? Ya berdagang, Pak. Baik jual jasa maupun jual barang. Tapi dia sering bersumpah dengan nama Allah, tapi sumpahnya dia khianati, dia tidak benar dalam bersumpah,
bukan caranya tidak benar, maksudnya tidak benar. Jadi orang jualan ni yang menjadi penyakitnya orang jualan, demi melariskan dagangan dia akan mengatakan hal-hal dengan memakai nama-nama Allah. Dia mengatakan wallahi, demi Allah ini KW1, benar ini KW1 kata dia, padahal barangnya KW9 Pak. Tapi dia selalu mengatakan ni barang ni Masya Allah bagusnya luar biasa, ini nomor satunya begini, padahal tidak begitu. Kadang-kadang dia menipu modalnya. Saya kemarin beli semangka Pak, ini saya bocorkan. Bapak kan sering juga beli semangka. Jadi semangkanya dijual itu yang biasa 6.000 per kilo, yang luar biasa 8.000. Saya tanya, kenapa mahal? Ini kan harga sebelum banyaknya barang. Seharusnya kalau banyak barang kan harganya turun. Nah, kata si penjual, ini Pak, kayak mana kami mau jual dengan harga murah? Kami saja ambil dari agen, per kilonya 4.200. Ini baru kemarin, makanya saya masih ingat, 4.200. Saya tidak tahu apakah benar 4.200, tapi kalau itu tidak benar, hanya untuk melegalkan bahawa kami berikan harga 6.000, sudah layak, berarti kami ambilnya per kilo itu cuma 1.800. Kalau itu benar tidak mengapa, tapi kalau itu tidak benar, hanya untuk membuat pembeli merasa oh enggak mahal, oh iya ya enggak mahal ya. Kalau itu yang terjadi, penghasilan jualan semangka itu maka menjadi harta haram. Itu haram. Makanya yang jualan enggak usah kasih tahu modal. Ambil 100% boleh, walaupun makruh, tidak baik menyakiti muslim, menyakiti sesama mukmin dengan membuat harga yang terlalu tinggi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahawa Allah sayang, Allah sayang kepada hamba yang memudahkan jual, memudahkan beli, memudahkan mengambil putusan hukum. Allah sayang kepadanya. Makanya orang yang murah-murah jualan barang, Pak, ambil haba sedikit karena melihat saudaranya mukmin, apalagi yang beli orang miskin, dia murahkan, itu Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, maka harga semangka itu tidak bermakna di sisi Allah. Yang penting keberkahannya. Dia hidup bahagia, yang selayaknya dia sakit tapi tidak pernah sakit karena Allah cabut melalui keberkahannya. Yang selayaknya istrinya memudaratkannya tapi tidak pernah mudarat karena Allah berikan keberkahan. Jadi keberkahan itu ditanam lebih utama daripada dapat uang tapi tidak berkah. Dapat uang tapi hidupnya hancur, dalam rumah tangga hancur, anak juga begitu, istri juga begitu. Bagus jualan murah, Allah yang sayang, berapalah rupiah di situ. Makanya tidak baik jualan yang kira-kira ketika orang dengar hatinya agak mekran. Apa bahasa Indonesianya mekran? Hatinya agak, kok bisa kayak gitu, mahaidan, kok mahaidan. Kadang enggak normal mahalnya, tidak normal mahalnya. Nah, itu hati-hati, Allah bisa tidak sayang. Memang laku, tapi uang itu tidak berkah, enggak selesai-selesai urusan. Rumah yang mau kita bangun enggak selesai-selesai. Semua masalah enggak selesai. Kredit riba pun tak habis-habis. Dibuat masalah terus-terusan oleh Allah. Baru beli motor rusak, ditipu orang di mana-mana. Kenapa? Allah enggak sayang lagi. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang berbohong dalam penjualannya. Jadi kalau mau kasih tahu modal, kasih tahu yang sebenarnya. Kalau tidak mau diketahui, maka jangan kasih tahu. Ditanya orang, berapa memang bapak ambil, kok murah, kok bisa mahal kayak gini? Diam saja. Atau bapak bilang, kan urusan drone, nenek awal deh. Bukan urusan bapak, pergi pulang sana. Kalau enggak beli, enggak usah beli, enggak usah tanya macam-macam. Itu insya-Allah 2 kali kayak gitu bangkrut lah insya-Allah. Enggak ada yang mau beli sama dia. Ternyata orangnya tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Yang mudah-mudahan kayak gini jangan jualan semangka lah, jualan senjata sajalah. Jualan-jualan pistol sajalah yang mudah-mudahan begini. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, 3 pekerjaan ini berhati-hatilah. Berhati-hatilah karena Allah benci kepada orang seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, dan insya-Allah kita sambung dengan hadis berikutnya di pertemuan kita nanti malam insya-Allah. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Ramadan kita kali ini dimakbulkan Allah dan menjadi jembatan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.